untuk menghemat waktu. Ya, Bapak. Siapa yang akan share screen? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nasrullah selaku pengampu. Selamat pagi teman-teman. Saya Fahri Altola sebagai moderator akan mencoba untuk memoderatori presentasi ini Pak di kelompok 2, di mana penyajinya yaitu semua teman-teman kita nih Pak. Ada Mbak Mega, Mas Akbar, kemudian Mbak Nabila, Mbak Sayida, Mbak Desti, Mas Edi, kemudian Mas Fahri Aulawi, Mbak Febrian, kemudian sama Mbak Grace. Ya, silakan. Ya, sebelumnya kami akan memutarkan video dulu, Pak. Silakan, Mas. Silakan. Ya. Bisa Mas aku boleh kalau itu Mbak Desti untuk minta tolong videonya Mbak Desti. Ada suaranya. Ada. Di desa. Nggak ada. Hanya kelurahan bukan sangat. Memang kan sasarannya nanti tidak hanya desa. Ada. Jadi kita bagus itu. Besarnya tapi desa. Kan sebetulnya kalau tahapannya kalau kita kan melalui uji langkah kalau semua itu ya tambah.
Ya, silakan di share screen lagi bahan tayangnya, teman-teman. Pak, ini masih ada Mas Fahri sama Mbak Febri belum masuk, Pak. Oh iya, tunggu aja bentar ya. Iya, Pak. Coba lihat. Sendiri kan, Pak, saya mau desa ini. Kemudian yang lain. Sa, 日本の卓球界を代表 Videonya kok nggak ada suaranya ya? Ya tes, ya Pak, videonya tidak ada suara. Oh gitu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau kerap disapa Risma menemukan sejumlah data penerima bansos yang belum sesuai dengan data Dukcapil Pusat. Menurutnya, ketidaksesuaian data tersebut sangat rawan sehingga pihaknya meminta daerah untuk memperbaikinya. Dilansir oleh Kompas.com, hal tersebut disampaikan Risma saat berkunjung ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat 29 Januari 2021 bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Risma menuturkan sejumlah daerah memang telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil. Namun hingga saat ini masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data tersebut. Kurang lebih terdapat 40 daerah yang telah disurati untuk memadankan data kependudukan. Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut memastikan agar penyaluran bansos tepat jumlah dan sasarannya. Bansos diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah memiliki nomor induk kependudukan yang sepadan dengan data NIK pada data Dukcapil Pusat. Risma menjelaskan, NIK memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih. Adapun di Kota Surakarta terdapat sebanyak 193.000 keluarga, dari total jumlah tersebut 47,27%-nya atau 91.000 keluarga telah menerima bansos yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Temuan jadi masalah itu karena kemudian kita tertibkan. Jadi ada yang datanya itu tidak padan dengan data kependudukan. Ini kan rawan. Karena itu kita sekarang minta daerah untuk membetulkan. Jadi kita sudah minggu pertama kemarin di bulan Januari sama minggu kedua itu sudah ada perbaikan itu. Karena kalau tidak padan kita kan juga takut orangnya tuh ada apa enggak, itu kan kita nggak tahu.
Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ya, bagus, teman-teman. Sepuluh orang ya, teman-teman. Iya, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ada yang belum masuk, Pak. Siapa ya belum masuk? Bang Fahri ya. Fahri Altolah, Pak. Fahri Aulawi ya? Altolah, Pak, Altolah. Altolah ya? Udah. Oh, sudah, Pak, ini baru masuk, Pak. Udah masuk. Assalamualaikum Pak Fahri Altolah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Mesir ya Pak ya? Iya Pak, tadi terlempar nih Pak. Namanya Altolah. Untung bukan Altolak ya, ditolak ya. Altolah mah bagus. Kalau Altolak nggak masuk gitu. Iya Pak, iya Pak. Ya silakan lanjut. Ya, saya ulang dari awal aja ya Pak ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Nasrullah sebagai pengampu kelompok 2 di agenda 2 ini. Selamat pagi teman-teman juga. Di sini saya Fahri Altolah sebagai moderator mengawali presentasi untuk kelompok 2 ini Pak mengenai tugas di agenda 2. Untuk penyajinya kita teman-teman kita semua akan menjadi penyaji Jadi bergantian ya? Iya Pak, jadi penyaji. Ya silakan. Seperti yang sudah Bapak lihat di screen, itu kelompok 2 Pak, semua menjadi penyaji. Oke. Sebelumnya kita mau memutarkan video dulu ya Pak. Tadi udah kan video? Oh sudah ya? Sudah. Salam. Iya Pak. Next, tolong Mbak. Oke. Dari yang kita lihat stakeholder yang terlibat yaitu Ibu Risna Maharini selaku Menteri Kementerian Sosial, Muhajir Effendi selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Kemudian selanjutnya di slide 2 akan dibacakan oleh Mbak Grace. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan kasus, yaitu Menteri Sosial Tri Rismarini menemukan sejumlah data penerima bansos yang belum sesuai dengan data Dukcapil Pusat sehingga harus diperbaiki. Masih ada 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data kependudukan yang sudah disurati. Ya, terima kasih Mbak Grace. Kemudian di slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Febri. Terima kasih moderator. Nah, sekarang saya akan membacakan mengenai tantangan dalam kasusnya. Tantangan dalam kasus video tersebut adalah bagaimana cara pemerintah memastikan agar penyaluran bansos tepat jumlah dan tepat sasarannya. Waktu kejadiannya yaitu Jumat 29 Januari 2021, tempat kejadian di Kelurahan Jebres, Kota Surakarta di Jawa Tengah. Ya, terima kasih Mbak Febri. Kemudian di slide berikutnya ada Mbak Nabila yang akan menjelaskan tentang implementasi sikap dan perilaku terhadap nilai dasar PNS. Silakan Mbak Nabila. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Adapun implementasi sikap dan perilaku nilai dasar, yang pertama ialah akuntabilitas, di mana yang sudah kita lihat dari video tersebut, nilai akuntabilitas yang ada pada kasus tersebut, yang pertama kepemimpinan, ditunjukkan oleh Ibu Risma selaku Mensos, yaitu meminta Dukcapil daerah untuk memperbaiki data untuk memastikan agar bansos bisa tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Kemudian transparansi. Dengan melaporkan perkembangan penyaluran bansos, dilaporkan bahwa di Surakarta sebanyak 91.000 keluarga
atau sebanyak 47,27% dari total 193.000 keluarga yang ada telah menerima bansos. Terima kasih Mbak Nabila. Untuk selanjutnya bisa menerangkan Mas Fahri Aulawi. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk poin yang ketiga tentang akuntabilitas dalam kasus video tersebut adalah tentang kejelasan. Bu Risma berupaya untuk memastikan bantuan yang diberikan jelas kepada siapa penerimanya. Yang selanjutnya itu tentang keadilan, memastikan bansos yang diberikan tepat jumlah dan sasaran. Selanjutnya tentang konsistensi. Bu Risma menentukan bahwa pada minggu pertama dan kedua bulan Januari, perbaikan-perbaikan sudah dilakukan, meskipun sudah ada perbaikan di minggu sebelumnya. Bu Risma tetap memantau dan meminta wakil daerah untuk melakukan pemutahiran data penerima bansos. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah konsistensi. Terima kasih untuk Mas Fahri Aulawi. Untuk selanjutnya, nasionalisme bisa dijelaskan oleh Mbak Desti. Mbak Desti, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk implementasi sikap dan perilaku terhadap nilai dasar PNS menurut nilai-nilai nasionalisme itu adalah penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang kurang mampu, yang terdapat perekonomian karena pandemi COVID-19. Ini bagian dari pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dapat menstabilitaskan keuangan negara. Untuk selanjutnya, keadilan. Bansos dibagikan secara adil kepada masyarakat yang dipandang pantas mendapatkan sesuai data yang dimiliki Kemensos. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desti atas penjelasannya dari nilai nasionalisme. Kemudian ada Mbak Saida Jamila untuk menjelaskan tentang etika publiknya. Silakan Mbak. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah implementasi dalam nilai etika publik. Di sini ada dua. Yang pertama adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Dalam hal ini, Bu Risma memerintahkan untuk mengupdate data, sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas kinerjanya. Lalu yang kedua adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Hal tersebut diwujudkan dengan cara bansos yang diberikan adalah kepada KPM yang telah memiliki nomor induk kepegawaian. Nomor induk kependudukan. Ya, terima kasih Mbak Mila. Untuk selanjutnya komitmen mutu akan dijelaskan oleh Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Ya Pak, maaf kependudukan. Ya, untuk implementasi nilai selanjutnya, komitmen mutu akan dijelaskan oleh Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Mbak Mega. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya maaf Pak, saya tadi terpental. Oke, saya lanjutkan aja. Untuk komitmen mutu, upaya perbaikan yang berkelanjutan yang diwujudkan dengan pemutakhiran data penerimaan bansos dan perbaikan sistem penyaluran bansos. Itu nilai dari komitmen mutunya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Edward atau Edi Wardoyo. Silakan Mas Edward. Terima kasih. Untuk implementasi dan perilaku dari nilai anti korupsi, yang pertama adalah disiplin. Di sini memberikan pengarahan kepada 40 daerah untuk selalu disiplin
dalam mengakses data kependudukan penerima bansos. Yang kedua adalah kerja keras. Di sini Mensos berupaya menuntaskan 40 daerah yang datanya belum padan agar diupdate sesuai dengan Dukcapil Pusat. Hal tersebut merupakan wujud kerja keras dari seorang pemimpin. Ya, terima kasih Mas Edi Wardoyo. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Akbar selaku Ketua Kelompok 2. Silakan Mas Akbar. Ya, terima kasih saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan ide atau inovasi terhadap kasus. Yang pertama itu perlu adanya pemutakhiran data kependudukan, yaitu penerima bansos secara berkala. Yang kedua, menyediakan sarana layanan pengaduan untuk masyarakat yang dapat ditindaklanjuti segera. Yang ketiga, perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan banyak pihak, mulai dari tingkat provinsi sampai kelurahan, untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Yang keempat, bentuk bantuan sosial semua harus bentuk bantuan langsung tunai. Semua jangan bentuk sembako. Karena dengan bentuk bantuan sembako berarti harus ada pengadaan. Dalam pengadaan ini biasanya rentan terhadap tindak pidana korupsi. Ya, terima kasih atas pemaparannya Mas Akbar. Berikut kami lampirkan tentang pengerjaan tugasnya. Baik teman-teman, ya silakan Pak. Demikian presentasi kelompok 2 kami Pak. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun menambahkan Pak. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi yang luar biasa ini. Mohon tadi PowerPoint dengan filmnya dapat di-share screen ke WA saya ya. Untuk dapat saya nilai juga untuk membantu penambahan nilai dari LMS Kolekjar. Kemudian saudara, saya harapkan saudara bisa memahami apa sih poin-poin dari nilai dasar PNS, yaitu aneka. Dalam sikap sehari-hari bagaimana Anda bersikap dalam pekerjaan Anda yang harus lakukan. Anda kan nanti akan membuat rancangan aktualisasi. Nah, rancangan itu berkaitan juga dengan aneka maupun dengan peran dan kedudukan PNS nanti yang akan saudara terima di materi berikutnya. Jadi, utamakan sekarang adalah saudara siapkan siapa mentornya, kemudian Anda susun dari awal sekarang, apa sih kegiatan yang Anda lakukan hari ini di instansi Anda, itu minimal 5 kegiatan, jangan kurang dari 5, karena kalau kurang dari 5, nilai Anda akan kurang. Kemudian dari 5 kegiatan tadi, kira-kira isu apa yang sedang update di instansi Anda? Apakah misalnya SDM-nya belum ada, atau sarana-prasarananya kurang lengkap, atau hal-hal lain yang memang menghambat kinerja Anda. Kemudian saya harapkan juga nanti dalam penulisan makalah nanti, untuk rancangan aktualisasi, saudara saya harapkan ada komitmen mutu, yaitu perbaikan kinerja dalam bekerja, hingga lebih baik ke depan seperti apa, yang tidak mungkin menghambat lagi ke depannya. Kemudian saya harapkan nanti mentor Anda dari mulai rancangan sampai akhir harus orang yang sama. Apabila berhalangan, minimal ada pengganti mentor, minimal selevel dari mentor Anda dan memahami bidang tugas Anda. Kemudian kalau memang berhalangan juga diganti oleh siapa. Mohon infokan ke panitia kalau memang ada benar-benar penggantian. Ya. Pemahaman aneka ini penting sekali buat Anda karena Anda adalah kelak jadi PNS milenial yang menjadi contoh dan panutan di instansi Anda. Saya harapkan Anda bisa memberikan contoh. Jangan terlalu banyak komentar ke PNS yang senior karena nanti Anda pasti akan dibentak, akan dimarahi. Wah, CPNS baru ikut klasar begini aja udah ngatur-ngatur saya. Jangan seperti itu. Minimal Anda harus memberikan contoh yang terbaik. Ya, contoh terbaik karena Anda adalah orang-orang pilihan di instansi Anda. Sehingga dalam bekerja nanti Anda bisa jadi panutan buat teman-teman ya. Kemudian dalam pemahaman aneka ini nanti kelas saudara
buatlah poin-poin yang penting. Misalnya akuntabilitas poinnya apa? Misalnya konsisten, tanggung jawab, komitmen, kemudian nasionalisme apa poin-poin yang penting. Nanti kemudian etika publik apa poin-poinnya, komitmen mutu poin-poinnya apa, sampai ke anti korupsi poin-poinnya apa. Nanti akan berkaitan dengan kegiatan Anda yang akan Anda lakukan di instansi Anda. Itu nanti semua berkaitan, baik aneka maupun agenda 3 nanti, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Jadi saya harapkan Anda dari sekarang Anda kan virtual semua. Anda semua di kantor apa di rumah nih? Di kantor, Pak. Di kantor, Pak. Sambil bekerja di instansi Anda bisa ada waktu luang, baca-bacalah, buatlah inti-inti daripada aneka ini apa. Inti-inti yang terpenting dari kegiatan Anda dari aneka ini apa. Kemudian Anda ada bayangan kira-kira untuk kegiatan ini apa yang harus diambil nih. Saya harapkan nanti untuk perancangan aktualisasi pemahaman nilai dasar PNS itu harus semua mencakup, harus ada. Bisa anek, bisa aek, bisa enak dan lain-lain. Tergantung situasi di tempat kerja Anda. Tapi pada waktu rancangan Anda harus lengkap dulu, ada dulu anekanya. Ya. Kemudian saya harapkan nanti untuk membuat rancangan ini Anda jangan putus koordinasi dengan mentor maupun dengan coach Anda nanti kelak seperti apa formatnya. Bila nanti sebagai coachnya saya akan bantu Anda bagaimana penyusunan makalah rancangan yang formatnya seperti apa. Nanti akan saya share contohnya seperti apa. Baik teman-teman, ada yang bertanyakan sebelum di live oleh saya? Apabila ada yang kurang paham, kira-kira apa? Nah, untuk poin terakhir anti korupsi itu tidak hanya menyangkut uang ya. Anda sering terlambat masuk kantor juga korupsi itu. Terlambat masuk kantor. Anda masuk kantor jam berapa? 7:30 kan? Iya, Pak. 8. 8. Oh, nggak apa-apa. Tiap instansi beda-beda. Tiap instansi beda-beda. Saya harapkan juga nanti dalam pemahaman agenda 3 nanti Anda banyak bertanya ya, terutama dengan materi manajemen ASN. Bagaimana sikap Anda dalam bertindak? Karena setelah Anda menerima SKC PNS, Anda sudah terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut PNS. Sekarang saya tanya pada Anda PNS atau ASN? Dua-duanya ASN, Pak. Ya. Anda sekarang statusnya PNS atau ASN? ASN. Ayo. Ya. ASN. Anda sekarang statusnya adalah PNS. Ya. Kalau ASN ada 2 golongan. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau ASN sudah pasti PNS, belum tentu PNS. Tapi kalau PNS sudah pasti ASN. Ya, undang-undangnya memang ASN, tapi Anda statusnya adalah PNS. Begitu juga nanti di rancangan aktualisasi diharapkan lebih banyak menggunakan kalimat PNS. Yang tidak bisa dirubah adalah materi manajemen ASN dengan undang-undang ASN itu tidak bisa dirubah menjadi PNS. Status Anda ada seorang PNS. Jadi saya harapkan sekarang ini mumpung Anda masih banyak waktu luang, jangan kemana-mana ya, jangan berkeliling kemana-mana ya. Jangan chat dengan pacar atau gimana, kerjakan dulu tugas Anda. Karena ada beberapa langkah lagi mungkin sudah hilang C-nya. Fokuskan ke nanti membuat rancangan. Anda tanyakan ke mentor, kira-kira kegiatan saya apa? Usahakan berdasarkan SKP Anda. 5 kegiatan minimal. Kemudian koordinasi dengan mentor, kira-kira isu apa yang akan dimunculkan. Nah, dari isu tadi akan menjadi judul makalah Anda. Ya. Dan saya harapkan koordinasi dengan mentor harus ada bukti fisiknya. Baik notulen maupun apa kira-kira yang memang ada dari mentor. Apa undang-undangnya, apa dasar hukumnya gitu ya.
Ya itu saja dari saya tambahannya. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu dan dengan hasil yang memuaskan ujiannya dengan baik. Dan saya harapkan nanti saudara harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan ya. Karena COVID ini semakin parah. Apalagi setelah ada COVID dari India itu. Saya lihat di berita semalam di TV One, Sungai Gangga penuh dengan mayat. Karena lahan pertanian lahan tanah sudah nggak ada lagi. Jadi dari sekarang lah Anda biasakan jaga kesehatan. Sebelum COVID itu kabur dari Indonesia, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, apalagi yang cowok, yang pria, misalnya wakuncar, pacaran, jangan terlalu deket ya, jaga jarak ya. Jangan bergandengan tangan, usahakan. Ya, gandengan tangan nanti aja pada waktu ijab kabul, tenang aja. Ya, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sukses dan saya mohon maaf apabila waktu yang diberikan singkat sekali. Karena memang pendek sekali, cuma kasih waktu 2 jam ya. 2 jam dan lain-lain. 2 jam juga kurang. Ya saya harapkan itu sekarang ini Anda pahami dulu aneka itu apa, dalami, kemudian kaitan dengan kegiatan Anda. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri materi ini, saya mohon maaf, tolong jangan lupa di share screen ya tadi yang bahan tayang tadi dengan videonya. Untuk kuis sudah saya nilai, alhamdulillah bagus semua. Karena itu tergantung Anda dalam bekerja, dalam bersikap siapa yang duluan kirim, dia yang paling agar ada nilai plusnya. Nilai plus dari apa yang Anda kirim duluan gitu ya. Baik, makasih teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kalau memang saya jadi coach Anda, mudah-mudahan kita ketemu lagi di materi agenda 4 sampai seminar laporan. Ya, teman-teman ya. Jangan nggak usah merasa gimana bingung-bingung, nanti saya bantu. Kalau memang coachnya saya. Tapi kalau coach yang lain ya mungkin sama juga bantu, tapi beda caranya. Oke teman-teman, berhubung waktunya singkat dan sudah hampir habis, kita ketemu lagi pada waktu dan tempat yang lain. Sekian teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama teman-teman ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, yang ada tugas berarti ya nyari itu doang ya, buat nanti aktualisasi. Iya Mbak. Dari mana nih PPT-nya?